that he had no pulse, they left him for dead. The strange thing is that at that moment when he was declared lifeless, Donald saw images of many people. Approaching Donald, the pastor realizes that he certainly does not have a pulse, so he begins to pray for his soul, and to finish he sings a song to him. But to his surprise, he hears him humming. He's alive! Yesus sangat menekankan Roh Kudus sedemikian rupa, sehingga dia memberitahu para murid-muridnya bahwa lebih baik bagi mereka jika dia pergi, agar mereka menerima Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Salah satu kekuatan besar Roh Kudus adalah ia selalu ada di mana-mana. Kita juga tahu dari kitab suci bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika kita percaya pada kuasa Roh Kudus, hal-hal yang luar biasa diungkapkan kepada kita. Inilah 5 cara Roh Kudus berdoa untuk Anda. 1. Roh Kudus berdoa agar kita diberdayakan. Salah satu buah roh yang tercantum dalam Galatia 5 adalah kesabaran. Kita dapat membagikan keinginan kita untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, memenuhi kita, memberdayakan kita, dan mengarahkan kita dalam penantian kita. Kita diberi wewenang untuk menjadi lebih kuat ketika kita dipenuhi dengan Roh. Umat Kristiani harus mengetahui bahwa sumber kehendak yang paling penting dalam hidup kita berasal dari iman kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada Roh Kudus. Kita dapat meminta Roh Kudus untuk berdoa bagi kita, tidak hanya memberdayakan hidup kita, tetapi juga kekuatan untuk membantu kita melalui situasi apapun yang kita hadapi. 2. Roh Kudus berdoa memohon perantaraan Allah. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu berbicara tentang kita. Ketika kita telah melihat wajah Tuhan dalam diri orang lain, itu adalah tanda besar kehadiran Roh Kudus. Ketahuilah bahwa pada saat itu juga Tuhan sedang menengahi. Inilah sebabnya mengapa kita harus mengetahui cara-cara Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus yang Yesus janjikan kepada kita, kehadiran Tuhan menjadi sangat nyata. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Dalam Lukas 11 ayat 13 memberitahu kita bahwa Bapa akan memberikan Roh-Nya kepada mereka yang mencari. Izinkan Roh Kudus berdoa untuk Anda dan membantu Anda memahami firman Tuhan, sehingga Anda dapat menerapkan hikmat yang diperlukan dalam hidup Anda. Kita dapat mendengar dari Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. 3. Roh Kudus berdoa agar kehendak Tuhan terjadi. Roh Kudus akan membimbing kita untuk membantu kita mengetahui kehendak Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 6-7 mengatakan, "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Dalam ayat-ayat ini, Paulus membahas hikmat yang berpusat pada Tuhan dalam teks ini. Pada akhirnya, Roh Allah yang memotivasi Yesus menyampaikan pengetahuan, hikmat, dan pengertian rohani. Roh Kudus juga merupakan inti dari pikiran Tuhan yang memungkinkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. 4. Roh Kudus berdoa agar kita dapat memahami pesan Tuhan kepada kita. Karunia pengertian memungkinkan kita untuk mengetahui
dan memahami iman kita dengan lebih jelas. Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Jadi Dia memberi kita Roh Kudus untuk membawa kita ke sana. Roh Kudus ingin kita bertumbuh dalam pemahaman kita, sehingga kita dapat memahami dengan lebih baik arti dari kebenaran Tuhan. Ketika kita melakukan ini, kehidupan iman kita bertumbuh. Ketika kita dapat memahami pesan yang Tuhan coba kirimkan kepada kita, itu menjadi kesaksian akan iman yang sudah ada di dalam diri kita. Tuhan juga memberikan karunia pengetahuan agar kita dapat menjadi alatnya yang lebih baik. Roh Kudus ingin kita dibimbing dalam terang kebijaksanaan Tuhan. 5. Roh Kudus berdoa untuk pengabdian kita yang teguh kepada Tuhan. Roh Kudus ingin kita berdoa dengan pengabdian yang benar kepada Tuhan. Dia ingin kita mengasihi Allah dan melihat Dia sebagai Bapa kita yang sempurna dan pengasih. Ketika kita melihat Tuhan dengan cara ini, kita dapat lebih memahami pengorbanan putra tunggalnya dan betapa pentingnya hal itu bagi kita. Satu kekuatan roh yang luar biasa adalah energi dan otoritas ilahi Allah yang dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mengandalkan roh Tuhan, kita mungkin lelah, tetapi kita tidak akan kehabisan tenaga. Mungkin ada saat-saat di mana kita mengalami kesusahan, tetapi kita tidak akan putus asa. Kita juga mungkin diliputi rintangan dan keputusasaan, tetapi kita masih dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui kekuatannya, dengan kebijaksanaannya, hidup kita akan diberkati tanpa batas. Jika kita berbakti kepada Tuhan dan berjalan dalam hikmat-Nya, kita bisa melewati semua situasi yang kita hadapi. Roh Kudus adalah karunia dan hak istimewa. Ketika kita membiarkan Roh Kudus mendoakan kita dan membimbing hidup kita, kita akan lebih mampu menjadi teladan Allah dalam hidup kita, melalui perkataan dan tindakan kita. Pada akhirnya, tindakan kita harus membangun kerajaan Allah, bukan meruntuhkannya. Maukah Anda membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda hari ini? Knowing that her father is recovering, that fills her with great happiness. Days later, his friend visits him, and Donald feels so comfortable talking to him that he tells someone for the first time what really happened the day of the accident, when he was lifeless for 90 minutes. Their God took him to paradise, where he saw many people, including his relatives who had died long ago. And although when they were alive they did not know each other, in paradise they were a big family. You could hear the wings of angels and everything was full of light.